Kita sudah melihat video Rizik Syihab yang mengajarkan konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi di depan pengikutnya. Bahkan Rizik juga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mendoktrinkan konsep buatan pendiri Wahabi tersebut kepada anak-anak mereka. Al-wala wal barra. Saudara, saya ingin ingatkan diri saya dan semua umat Islam bahwa al-wala wal barra itu merupakan kewajiban agama. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Muhammad ibn Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita. Nah, ini gagasannya Muhammad bin Abdul Wahab ini yang terus-menerus dikembangkan, yang hari ini secara gampang itu disebut Salafi Wahabi. Gitu loh. Cara berpikirnya koplak. Al-wala wal bara. Kita sudah melihat video Rizik Syihab yang mengajarkan konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi di depan pengikutnya. Bahkan Rizik juga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mendoktrinkan konsep buatan pendiri Wahabi tersebut kepada anak-anak mereka. Kita semua mengerti bagaimana pahamnya kaum Wahabi, dan kita juga tahu siapa Rizik Syihab selama ini. Kalau melihat ceramahnya, tidak jarang juga dia menyerang paham Wahabi yang memang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah yang katanya dia ikuti. Namun anehnya, ada konsep akidah dari pendiri Wahabi yakni al-wala wal bara, yang dari dahulu oleh para ulama Asy'ari tidak pernah dimasukkan ke dalam akidah Ahlus Sunnah. Oleh Rizik justru diajarkan, bahkan menjadi doktrin yang wajib dia tanamkan kepada para pengikutnya. Pertanyaannya, apakah HRS memang tidak tahu kalau itu adalah konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi? Atau memang dia sengaja mengambil keuntungan dari konsep yang banyak dipertentangkan oleh ulama Ahlus Sunnah ini? Kalau dilihat dari kapasitas seorang Rizik, bisa dikatakan mustahil dia tidak mengetahui konsep tersebut adalah konsep buatan pendiri Wahabi. Dia juga tidak mungkin tidak tahu kalau konsep tersebut banyak ditentang oleh ulama-ulama Asy'ari. Oleh para ulama Asy'ari, konsep al-wala wal bara buatan Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak diselewengkan oleh kaum Wahabi untuk menghipnotis pola pikir umat Islam, untuk digiring pada pola keberagamaan yang eksklusif, reduktif dan parsial. Doktrin ini diramu menjadi konsep teologis dengan dalih terdapat dalilnya dalam Al-Quran. Dalih yang selalu mereka katakan Al-Qurannya bilang seperti itu, maka kita harus mentaati. Oleh mereka, Islam diajarkan dalam narasi yang penuh kebencian dan permusuhan melalui al-wala wal bara, doktrin teologis yang menanamkan kebencian atas nama loyalitas. Hanya boleh berteman, bersaudara, dan bergaul dengan yang seagama saja atau al-wala, dan membenci serta memusuhi orang lain atau kelompok lain yang beda dengan mereka atau al-bara. Konsep ini memang sangat berbahaya dan sangat mengancam kerukunan antar umat manusia. Lahirnya gerakan radikalis bahkan hingga teroris merupakan buah dari doktrin al-wala wal bara yang selama ini gencar didoktrinkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama demi mewujudkan ambisi berkuasanya. Sayang sekali gitu loh, sayang sekali. Bahkan sekarang itu tidak sedikit Habib itu yang terjebak ke situ gitu. Yang terprovokasi ke situ. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita. Kok sekarang malah muncul fenomena Wahabib kan gitu. Wahabi menunggangi Habib, ini gimana ini? Anda bagi yang baru belajar, awas hati-hati kalau Anda sudah bertemu dengan kitab masalah al-wala wal bara, hati-hati. Biasanya penulisnya adalah penulis yang gini-gini ngajak perang itu. Konsep akidah yang berbahaya karena sangat ekstrim dalam mengajarkan hubungan persaudaraan. Para ulama Asy'ari pun sepakat tidak memasukkan konsep tersebut dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena selain ajarannya yang sangat ekstrim, pembuatnya pun sudah jelas seorang pendiri Wahabi yang dari dulu ajarannya banyak ditentang ulama Ahlus Sunnah. Rizik Syihab yang mengaku sebagai ulama beraliran Ahlus Sunnah, sangat ironi jika mengajarkan dan mendoktrinkan konsep tersebut kepada pengikutnya. Kita sepakat Rizik tidak mungkin tidak mengetahui tentang hal ini, tentang sebuah konsep akidah yang banyak ditentang oleh para ulama aswajah.
Yang bisa kita simpulkan adalah, Rizik memang sengaja mengadopsi konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab demi kepentingannya semata. Dan ini tentu sangat berbahaya bagi umat Islam Indonesia, yang mayoritas berhaluan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Rizik sangat berpotensi merubah haluan umat Islam yang semula berakidah Asy'ari, pada akhirnya akan berubah haluan menjadi pengikut Wahabi. Dari sini kita bisa menilai sendiri tentang siapa sesungguhnya Rizik Syihab yang kita hadapi saat ini. Seorang yang mengaku ulama beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang diajarkan justru ajaran yang banyak ditentang oleh para ulama Ahlussunnah dari masa ke masa.